Harga pasaran Tom Hye hampir setara dengan seluruh pemain timnas Vietnam. Apakah timnas Indonesia wajib berbangga? Dan di informasi bola selanjutnya, Vietnam diprediksi bakal kesulitan untuk bersaing dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dan di informasi bola selanjutnya, Jay Itzes mengatakan, saya akan beri segalanya untuk timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, harga pasaran calon pemain timnas Indonesia Tom Hye hampir setara dengan seluruh pemain timnas Vietnam. Sekedar diketahui, Tom Hye yang kini bermain untuk SC Heerenveen segera resmi mendapatkan paspor Indonesia. Pada Kamis 28 Desember 2023 sore, Tom Hye tiba di Indonesia untuk mengurusi proses naturalisasinya. Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya dapat hadir di negara asal sang nenek. Ya, senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia ini akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja dan saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Hye. Nah, Tom bukanlah pemain sembarangan. Di level junior, Tom Hye pernah membawa timnas Belanda U17 untuk menjuarai Piala Eropa U17 2012. Ia juga pernah mengecap 9 penampilan bersama timnas Belanda U21. Lalu bagaimana dengan di level klubnya? Tom Hye pernah membela sejumlah klub seperti AZ Alkmaar, Lechie, NEC Breda, sampai kini membela klub kasta teratas Liga Belanda, SC Heerenveen. Ya, bersama dengan SC Heerenveen pada musim ini, Tom Hye mengemas 2 gol dan 2 assist dari 16 penampilan di semua kompetisi. Dan berkat bantuan pemilik tendangan bebas mematikan ini, SC Heerenveen berada di posisi 9 klasemen sementara Liga Belanda 2023-2024. Nah, sekarang harapannya proses naturalisasi Tom Hye berjalan dengan lancar dan diharapkan gelandang flamboyan ini sudah dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret 2024. Balik kepada pertanyaan tadi, berapa harga pasaran Tom Hye? Nah, mengutip dari laman transfer market, harga pasaran Tom Hye berada di angka 3 juta euro atau setara dengan 51,4 miliar rupiah. Harga pasaran Tom tidak kalah jauh dari 23 pemain yang didaftarkan timnas Vietnam di Piala Asia 2023 dan tercatat skuad asuhan Philippe Troussier ini punya harga pasaran di angka 5,28 juta euro atau sekitar 90,4 miliar rupiah. Dan informasi bola selanjutnya, ya, pakar sepak bola asal Vietnam Phu Man Hai mengakui negaranya bakal kesulitan bersaing di Piala Asia 2023 termasuk melawan timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Vietnam tergabung dalam grup D Piala Asia 2023. Vietnam nantinya harus bersaing dengan Jepang, Irak, dan timnas Indonesia. Dan belum lama ini, Philippe Troussier selaku pelatih timnas Vietnam baru saja mengumumkan daftar pemain yang ikut pemusatan latihan untuk menuju Piala Asia 2023. Ya, daftar tersebut berisikan 34 pemain dan pemilihan pemain yang dilakukan Philippe Troussier sempat menuai kritik. Salah satunya adalah yakni datang dari Phu Man Hai. Phu Man Hai menyoroti tak dipanggilnya Ho Tan Tai. Pasalnya, penampilan Ho Tan Tai di Liga Vietnam 2023 cukup impresif. Pemain berposisi sebagai back sayap itu berhasil menyumbangkan 2 gol dari 7 penampilan bersama Chan FC di musim ini. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Ho Van Tai tak hanya kuat dalam bertahan tapi juga punya kelebihan dalam membantu serangan. Saya turut prihatin pada Tan Tai. Dia adalah pemain serba bisa ya, yang bermain bertahan dengan sangat baik dan juga berkontribusi dalam serangan. Kemampuan menyerang Tan Tai itu tidaklah buruk. Pemain serba bisa juga bisa bermain bagus. Dan saat Anda masuk masa jayamu, kamu harus diizinkan untuk berkontribusi pada timnas. Mengapa mengabaikan bakat seperti itu? Kata Phu Man Tai dilansir dari bolasport.com. Selain itu, Phu Man Tai juga mempertanyakan keputusan Philippe Troussier yang memberikan kesempatan kepada banyak pemain muda. Menurutnya hal ini akan membuat Vietnam kesulitan untuk bersaing di Piala Asia 2023 nanti. Ya, Phu Man Tai bahkan menilai Vietnam akan kesusahan bersaing dengan timnas Indonesia untuk memperebutkan posisi ketiga terbaik.
Dalam hal ini, Fumanhai berpendapat posisi pertama pada grup D bakal ditempati oleh Jepang atau Irak, sehingga Vietnam dan Indonesia hanya bisa lolos ke babak selanjutnya dengan cara menempati peringkat ketiga terbaik. Saya kira pelatih Trosier akan memanggil tim muda seperti ini. Kami akan mengalami masa-masa sulit di putaran final Piala Asia nanti. Bahkan tugas untuk merebut peringkat ketiga grup D melawan timnas Indonesia juga pasti akan sulit nantinya. Kami juga masih belum bisa yakin untuk melakukannya. Jadi dua tim lain seperti Jepang dan Irak itu terlalu kuat, jadi kami punya peluang, tapi ini akan menjadi tantangan yang sangat-sangat besar dan sangat sulit bagi pelatih Trosier, ujarnya. Dan di informasi bola yang terakhir, Jay Itzes bersemangat untuk bisa secepatnya membela timnas Indonesia. Jay baru saja menjalani sumpah WNI pada Kamis 28 Desember. Selanjutnya dia akan menjalani perpindahan federasi dari Belanda ke NVB menuju Indonesia atau PSSI. Proses tersebut menjadi langkah terakhir sebelum dia secara resmi bisa bermain untuk skuad Garuda. Nah, pemain yang saat ini membela tim asal Italia Venezia ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Proses yang dia lewati juga tergolong singkat karena pada Desember ini Komisi 3 dan 10 DPR RI menyetujui berkas naturalisasi Jay Itzes. Dia juga sempat diproyeksikan bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Namun rencana tersebut batal dan dia berpeluang debut di kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia di tahun depan. Jay Itzes senang akhirnya dia sudah resmi menjadi WNI dan dia juga dalam kondisi yang baik setelah melewati semua proses tersebut. Perasaan saya senang tentu saja. Akhirnya saya bisa menyelesaikan prosesnya dengan baik dan menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dan ini adalah hari yang luar biasa ya, dan saya dalam kondisi yang baik, kata Jay Itzes dilansir dari bolasport.com dari laman PSSI. Pemain berusia 23 tahun ini juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, termasuk dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pemerintah Indonesia. Apalagi prosesnya tergolong cepat dibandingkan dengan yang dialami oleh Jordi Amat dan juga Sandy Wallace. Saya ingin berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir yang juga pemerintah Indonesia. Dan memang sudah tersedia untuk timnas Indonesia. Jay siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk skuad Garuda. Berposisi sebagai back, dia siap bergabung di timnas saat dibutuhkan oleh pelatih Sintayong nanti. Hal ini juga membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut akan memiliki banyak opsi pemain berkualitas di lini pertahanan. Saya siap memberikan segalanya untuk negara ini, ujarnya. Saya pun juga sudah tidak sabar ingin bergabung dengan tim dan bermain untuk Indonesia. Pungkas Jay Itzes.